Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Lisa Putri dari SD IT Al-Hikmah kelas 4 Al-Qayyum. Kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib memakan roti kering. Pada suatu hari di bulan Ramadan, saat waktu berbuka puasa, ada lelaki tua duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Kufa di Irak. Lelaki tua itu mengeluarkan perbekalannya. Nampak ada sepotong roti kering dan sebotol air putih. Tak lama kemudian ada pengemis yang mendekat dengannya. "Pak, bolehkah saya berbuka puasa denganmu, wahai lelaki tua?" tanya sang pengemis. Lalu lelaki tua itu menjawab, "Boleh, Pak, dengan senang hati," ujar lelaki tua itu. Tak lama kemudian pengemis itu berkata, "Maaf, Pak, rotimu terlalu keras untukku. Aku tidak kuat mengunyahnya. Jika kamu ingin memakan makanan berbuka puasa yang baik dan juga berkualitas, pergilah sana, rumah Hasan bin Ali." Pengemis itu pun berjalan ke rumah Sayyidina Hasan bin Ali. Nampak cucu Rasul itu menyiapkan makanan berbuka puasa untuk kaum du'afa. Lalu Sayyidina Hasan melambaikan tangan kepada pengemis itu. Pengemis itu pun masuk dan memakan makanan berbuka dengan lahap bersama kaum du'afa dan Sayyidina Hasan dalam satu jamuan. Setelah makan, pengemis itu membungkuskan sedikit makanannya. Melihat hal itu, Sayyidina Hasan berkata, "Kenapa kamu membungkuskan makanan itu? Untuk siapa? Tak perlu membungkuskannya." Lalu pengemis itu menjawabnya, "Ini bukan untukku. Ini untuk pengemis tua di bawah pohon kurma dekat Masjid Kufa." Lalu Sayyidina Hasan berkata, "Dia bukan pengemis tua, dia ayahku, Ali bin Abi Thalib, panglima tentara, pemimpin umat, dan juga kepala negara." Lalu sang pengemis bertanya, "Tapi mengapa dia memakan makanan berbuka hanya dengan sepotong roti kering yang berkualitas buruk?" Sayyidina Hasan pun menangis dengan air mata yang berlinang. Dia mengatakan, "Memang seperti itu kebiasaannya. Beliau sering memakan makanan yang biasa dimakan oleh orang miskin. Karena menurutnya, ketika kondisi umat dalam kemiskinan, tidak layak bagi sang pemimpin untuk memakan makanan yang lebih baik daripada umatnya. Menurutnya, dia harus memakan makanan yang sama seperti umatnya." Itulah sepenggal kisah keteladanan sang pemimpin dalam Islam. Contoh utama sebelum itu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kita bagaimana pemimpin yang baik dan juga pemimpin yang seharusnya. Pernah sahabat Rasulullah sangat kaget karena diceritakan perut Rasulullah sangat terlihat kempis. Lalu Rasulullah melilit perutnya dengan kain yang membuntal. Ternyata kain itu berisi kerikil untuk mengganjal rasa lapar. Walaupun berisi batu, tetapi dikisahkan Rasulullah tetap melanjutkan aktivitasnya. Abbas adalah paman Nabi yang tinggal di Makkah dan juga anak dari kakek Abdul Muthalib. Tamu yang memacu kudanya siang dan malam memberi kabar pergerakan Abu Sufyan yang akan menyerang Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nama yang tidak disebutkan namanya hendak memberi gambaran dan peringatan kekuatan musuh. Dan setelah mendapatkan kabar itu, Nabi tidak menunjukkan ekspresi yang mencolok. Nabi tidak terlihat emosi ataupun marah hingga bisa terbaca kepada para sahabatnya. Informasi serangan dan rasa lapar tak mempengaruhi Nabi Muhammad SAW. Tetap menjadi pemimpin yang mementingkan dan tidak ingin memberatkan umatnya.
Semoga dari kisah ini bisa menjadi semangat dan motivasi bagi kita ya, agar selalu tenang, sabar dalam menghadapi cobaan, gigih dan ulet. Nah, demikian ya kisah keteladanan kali ini. Semoga kita bisa menjadi hamba yang sabar dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah pantun. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jangan lupa like dan ikuti channel YouTube SDIT Al Hikmah Pangkep ya. Dadah.